Aturan rantai turunan fungsi. Aturan rantai turunan fungsi digunakan sebagai penyelesaian turunan fungsi di mana terdiri dari komposisi dua fungsi atau lebih, yang digunakan dengan cara memecahkan komposisi fungsi menjadi beberapa peubah. Untuk notasi sendiri yang digunakan adalah notasi Leibniz, yaitu bisa dituliskan dengan dy/dx karena notasi dianggap mudah digunakan dalam penyelesaian aturan rantai. Jika y sama dengan fx dan u sama dengan gx, untuk menentukan fungsi komposisinya yaitu y sama dengan fungsi dari gx sama dengan f bundaran g dari x. Jika g terdiferensial di x, f terdiferensial di u sama dengan gx, maka komposisi f bundaran g akan terdiferensial di x, sehingga nilai dari f bundaran g aksen x sama dengan f aksen gx dikalikan dengan g aksen x, atau dalam notasi Leibniz dapat dituliskan dengan dy/dx sama dengan dy/du dikalikan du/dx, di mana ketika dy/du dan du/dx kita coret du-nya, maka akan kembali lagi menjadi persamaan fungsi dy/dx. Selanjutnya ada sebuah fungsi di mana y sama dengan 2x kuadrat min 2 yang dipangkatkan 5. Yang ditanyakan adalah berapa nilai dy/dx-nya. Yang pertama kita lakukan, kita permisalkan terlebih dahulu. Kita misalkan untuk nilai 2x kuadrat min 2, kita misalkan sebagai u sama dengan 2x kuadrat min 2, sehingga turunan dari u terhadap x adalah du/dx sama dengan 4x. Kemudian ketika permisalan kita masukkan pada fungsi y, maka y sama dengan u pangkat 5, di mana y diturunkan terhadap u sehingga nilainya adalah 5u pangkat 4. Kemudian untuk persamaan mencari dy/dx sendiri adalah dy/du dikalikan dengan du/dx. Kita masukkan, tadi sudah didapat nilai dy/du-nya adalah 5u pangkat 4, kemudian du/dx-nya adalah 4x. Kita kembalikan lagi, nilai u-nya tadi dimisalkan adalah 2x kuadrat min 2, sehingga kita masukkan kembali nilainya, 5 dikalikan dengan 2x kuadrat min 2, kemudian dikalikan dengan 4x. Untuk nilai 5 dan 4 kita bisa kalikan sehingga nilainya 20x dikali 2x kuadrat min 2. Oh, di sini ada yang ketinggalan, yaitu tadi ada pangkat 4-nya ya. Jadi untuk nilai dari dy/dx itu sama dengan 20x dikalikan dengan 2x kuadrat min 2 yang dipangkatkan dengan 4. Nah, untuk contoh berikutnya yaitu ada fungsi y sama dengan 3 akar x min 2x kuadrat yang dipangkatkan dengan 4. Untuk lebih mudahnya kita tuliskan akar menjadi perpangkatan sehingga nilai y sama dengan 3x pangkat setengah dikurangi dengan 2x kuadrat yang dipangkatkan 4. Seperti yang sebelumnya, kita akan menggunakan permisalan u, di mana untuk nilai u-nya sendiri kita misalkan adalah 3x pangkat setengah dikurangi 2x kuadrat. Sehingga untuk
turunan U terhadap X yaitu DU per DX itu nilainya adalah 3 dikali setengah dikalikan dengan X pangkat min setengah dikurangi dengan 4X, sehingga kita sederhanakan penulisannya menjadi DU per DX sama dengan 3/2 dikalikan dengan 1 akar X dikurangi dengan 4X. Kita sederhanakan lagi menjadi DU per DX sama dengan 3/2 akar X min 4X. Kemudian tadi untuk nilai 3 akar X min 2X kuadrat kita misalkan sebagai U. Sehingga nilai dari Y itu sama dengan U pangkat 4. Di mana turunan Y terhadap U bisa dituliskan dengan DY per DU sama dengan 4U pangkat 3. Jadi untuk nilai dari DY per DX itu sama dengan DY per DU dikalikan dengan DU per DX. Tadi untuk nilai DY per DU adalah 4U pangkat 3 dikalikan dengan nilai DU per DX. Nilai DU per DX adalah 3/2 akar X dikalikan dengan 4X. Kita masukkan untuk nilai U-nya, tadi pada permisalan U adalah 3 akar X min 2X pangkat 2. Jadi kita masukkan sehingga nilai DY per DX itu sama dengan 4 dikalikan dengan 3 akar X min 2X kuadrat yang dipangkatkan dengan 3 karena hasilnya adalah 3. Kemudian dikalikan dengan 3/2 akar X yang dikalikan dengan 4X. Dikurangi ya, bukan dikali. Karena ini saya salah menulis ini sepertinya. Untuk nilai DU per DX-nya adalah 3/2 dikalikan dengan akar X min 4X. Contoh berikutnya yaitu Y sama dengan sin pangkat 3 2X min 3. Caranya sama seperti sebelumnya, kita misalkan untuk U-nya sendiri, U di sini adalah sinus dari V. Nah, untuk V-nya sendiri adalah 2X min 3. Kemudian kita akan turunkan Y terhadap V, di mana nilai turunannya adalah DU per DV. Di sini turunan sin adalah cos V. Kemudian untuk V-nya sendiri kita akan turunkan terhadap X sehingga nilai DV per DX sama dengan 2. Kemudian untuk Y-nya sendiri, Y-nya itu adalah, tadi dimisalkan U-nya adalah sin V, di mana sin V sendiri adalah sin 2X min 3, sehingga Y sama dengan U pangkat 3, di mana Y diturunkan terhadap U sehingga DY per DU itu sama dengan nilainya 3U pangkat 2. Sehingga untuk nilai dari DY per DX itu sama dengan DY per DU dikalikan DU per DV
kemudian dikalikan dengan dv per dx ya. Nantinya ini akan sama kembali ke persamaan dy per dx. Karena kita bisa coret di sini du-nya bisa dicoret, kemudian dv-nya juga bisa dicoret sehingga nanti kembali menjadi dy per dx. Kita kembali lagi pada contoh soalnya, karena tadi sudah dihitung nilai dy per du, du per dv, dv per dx, sehingga kita masukkan kembali nilai dy per du-nya adalah ini 3u pangkat 2. Kemudian untuk nilai du per dv-nya itu cos dari v. Kemudian untuk nilai dari dv per dx adalah 2. Kita masukkan lagi, tadi ada beberapa permisalan untuk nilai u dan nilai v, sehingga nilai dy per dx itu sama dengan 3. Nilai u-nya adalah tadi sin v, kemudian dikalikan dengan cos v, kalikan dengan 2, sehingga kita rubah kembali lagi pada nilai permisalannya. 3 sin v-nya itu adalah 2x min 3 dikalikan dengan cos v, v-nya adalah tadi 2x min 3 dikalikan dengan 2, sehingga bisa disederhanakan nilai dy per dx-nya sama dengan 6 sin 2x min 3 pangkat 3 dikalikan dengan cos 2x min 3 ya. Contoh yang terakhir ada 3 persamaan, yaitu z sama dengan x pangkat 3 dikalikan dengan y, x sama dengan 2t, dan y sama dengan t kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa nilai dari dz per dt. Kita selesaikan satu-satu dulu. Untuk persamaan yang pertama, yaitu z sama dengan x pangkat 3 dikalikan dengan y. Kita akan turunkan terhadap dua variabel yang berbeda. Yang pertama kita akan turunkan z terhadap x, sehingga nilai dari dz per dx itu adalah 3x kuadrat dikalikan dengan y. Kemudian kita akan turunkan kembali z terhadap y, sehingga nilai dz per dy itu adalah x pangkat 3. Kemudian untuk persamaan yang kedua, yaitu x sama dengan 2t. Kita akan turunkan x terhadap t, sehingga nilai dx per dt sama dengan 2. Untuk persamaan ketiga, yaitu y sama dengan t kuadrat. Kita akan turunkan y terhadap t, sehingga nilai dy per dt sama dengan 2t. Untuk mencari persamaan atau untuk mencari nilai dari dz per dt adalah dz per dx dikalikan dengan dx per dt ditambah dengan dz per dy dikalikan dengan dy per dt. Karena sebelumnya sudah dicari hasilnya, kita akan memasukkan langsung saja pada persamaan dz per dt itu sama dengan nilai dy nilai dz per dx dikalikan dx per dt. Jadi untuk nilai dz per dx adalah 3x kuadrat dikalikan dengan y. Kemudian untuk nilai dx per dt itu adalah 2. Kita masukkan dijumlah dengan nilai dari dz per dy.
dz per dy adalah x pangkat 3 dikalikan dengan nilai dy per dt yaitu 2t. Sehingga nilai dz per dt itu adalah 3x kuadrat dikali dengan y, kemudian dikalikan dengan 2, ditambah x pangkat 3 dikalikan dengan 2t. Untuk latihan ada 5 soal, yaitu menentukan nilai dy per dx dari persamaan y sama dengan cos pangkat 3 x kuadrat plus 1, ft sama dengan sin cos t plus 2t pangkat 7, y sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 12, kemudian ada persamaan z sama dengan 2x kuadrat y, nilai x sama dengan 2t plus s, nilai y sama dengan 1 min st kuadrat. Yang terakhir yaitu w sama dengan e pangkat x sin y plus e pangkat y sin x. Kemudian persamaan berikutnya ada x sama dengan 3t dan y sama dengan 2t. Silahkan dikerjakan.